Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri yaitu Fajar Miftah Ridwan dengan NIM 201011201488. Yang kedua, Meliana Abdi Putri dengan NIM 201011200895. Dan yang ketiga, Mila Karmila dengan NIM 201011200878. Baik, kami akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi, flowchart, siklus pendapatan. Pengertian flowchart. Flowchart itu sering disebut diagram alir, dan juga flowchart itu sebuah jenis diagram yang mewakili aliran kerja suatu sistem atau dapat mewakili algoritma yang menampilkan tahapan-tahapan langkah dalam bentuk simbol-simbol yang telah ditentukan. Pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Apa saja prosedur siklus pendapatan? Prosedur siklus pendapatan itu mulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan hingga penerimaan kas. Tujuan siklus pendapatan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Ada tujuan siklus pendapatan lainnya. 1. Mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. 2. Memverifikasi kelayakan kredit konsumen. 3. Mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. 4. Melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. 6. Memposting penjualan dan penerimaan kas pada buku pembantu piutang yang sesuai. 7. Mengamankan produk sampai barang dikirim. 8. Mengamankan kas sampai didepositokan. Selanjutnya, ada 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Yang pertama, entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Ketiga tahap tersebut adalah mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pesanan penjualan ataupun oleh bagian departemen terpisah untuk pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan. Aktivitas yang kedua yaitu pengiriman. Proses ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama mengambil dan mengepak pesanan, dan tahap kedua mengirim pesanan tersebut. Aktivitas yang ketiga penagihan dan piutang usaha. Aktivitas dasar ketiga siklus pendapatan melibatkan 1. Penagihan ke para pelanggan. Penagihan yang akurat dan tepat waktu atas barang dagangan yang dikirimkan adalah suatu hal yang penting. Aktivitas penagihan hanyalah aktivitas pemrosesan informasi yang mengemas ulang serta meringkas informasi dari entry pesanan penjualan
dan aktivitas pengiriman. Dan yang kedua, memelihara data piutang usaha. Ada dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha. Adalah dengan metode faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Metode faktur terbuka, para pelanggan biasanya membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Sedangkan metode pembayaran gabungan, para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan pada laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Dan aktivitas yang terakhir yaitu penagihan kas. Melibatkan 1. Menangani kiriman uang pelanggan, 2. Menyimpannya ke bank. Berikut adalah contoh flowchart siklus pendapatan. Pertama, pelanggan datang, lalu akan diberikan daftar menu untuk memilih menu apa yang akan dipesan. Seorang penjual akan melihat stok yang ada. Apabila stok tersedia, maka pesanan tersebut akan diproses. Apabila tidak tersedia, penjual akan menyarankan pelanggan untuk memilih menu lainnya. Setelah pesanan diproses, pelanggan akan menerima makanan yang dipesannya. Setelah itu, akan terjadi suatu proses transaksi atau pembayaran di meja kasir. Dan pelanggan akan mendapatkan kwitansi atau bukti pembayaran dari kasir. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi tersebut. Ya, baik, kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.